Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua. Hari ini saya bertemu dengan sahabat saya, namanya Alifiatun Nisa Akbar SH, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena saat ini lagi tren dengan topik semester akhir atau dilematis mahasiswa, tentu baik dan bagus kiranya kalau kita ngobrolkan hal itu dengan Alif. Selamat sore Alif. Iya, selamat sore Holili dan juga teman-teman yang ada di Facebook Holili Pasteur ya. Ya betul. Gimana kabarnya Alif sekarang? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah tetap bisa komunikasi sama Anda. Dan alhamdulillah tetap ada waktu untuk jumpa ya. Ya, dan terima berbagi kasih. cerita. Ya. Saya sekarang ingin mengajak teman-teman FB semua untuk ngobrol bareng sama Alif dan diskusi bareng terkait dilematis mahasiswa semester akhir. Kira-kira bagaimana pendapat Alif di tengah dilematisnya mahasiswa semester akhir yang tidak bisa wisuda tatap muka atau mungkin belum ada kebijakan dari Kemendikbud atau Makasih Kemenak terkait hal ini untuk melakukan wisuda tatap muka. Bahkan pihak Kemendikbud menganjurkan universitas untuk melakukan wisuda daring. Apakah kesakralan wisuda itu tetap ada ketika melakukan wisuda daring? Ini menurut aku ya. Untuk menjawab fenomena saat ini yang kebetulan ada pandemi corona ya. Untuk wisuda kan semuanya mayoritas dilakukan secara daring dan online, dan itu menurut aku itu nggak ada soal sih, nggak ada masalah. Apakah masih tetap sakral dan sebagainya, itu ya itu memang yang terjadi saat ini begitu, dan itu tidak salah satu penyebab terhambatnya mahasiswa setelah lulus terus ngapain itu enggak. Jadi soal gitu sih. Berarti walaupun wisuda daring, yang terpenting mahasiswa tetap bisa berkarir dan berkarya untuk bangsa dan agama ya. Ya. Kira-kira di tengah pandemi yang seperti ini, apa sih yang harus dilakukan mahasiswa semester akhir? Yang harus dilakukan mahasiswa semester akhir di tengah pandemi ini yang pasti harus menyesuaikan diri secara cepat ya Lil ya. Yang semestinya biasanya kita ketika habis lulus tuh langsung apply lamaran atau mungkin melanjutkan studi lagi, tapi untuk saat ini kan tidak semudah itu, tidak secepat itu. Nah, kita harus bisa menyesuaikan diri ya secara cepat dengan kondisi yang begini gitu kan ya. Dengan cara apa ya, berinovasi, terus kemudian lebih upgrading diri gitu, lebih mengupgrade diri aja supaya kita tetap survive gitu di tengah kondisi yang memang tidak bisa diduga, entah dalam sisi ekonomi, terus kemudian dari sisi perusahaan dan lain sebagainya yang kita memang sebelumnya sudah punya plan ke sana, tapi memang kondisi sekarang kan untuk rekrutmen pekerjaan juga minim banget gitu sih. Berarti memang kita dalam kondisi yang seperti ini, terutama mahasiswa ya atau anak muda, memang dituntut untuk berkreasi, berinovasi sama berkreatif. Tetapi saya banyak dicurhatin teman-teman kan bahwa dalam kondisi yang seperti ini banyak karya-karya teman-teman itu dihambat, malah bukan malah bisa berinovasi, tapi inovasinya dihambat oleh konteks yang seperti ini. Tentu bagi saya kan, gimana kiranya kita bisa menyesuaikan dengan konteks yang seperti ini? Maksudnya Holly dihambat dalam segi apa nih? Kasih contoh real aja, misal. Contoh, sekarang umpamanya di Surabaya ada teman saya itu punya warung kopi, tapi warung kopi itu tidak begitu survive karena ada peraturan wali kota yang harus menutup warung kopinya jam 9. Nggak boleh di atas jam 9. Untuk menanggapi hal itu, kalau soal berkumpul di tempat umum, memang kan kita sedang menghindari ya atau meminimalisir. Nah, tujuannya apa? Untuk yaitu meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 itu. Jadi menurut aku sih nggak ada masalah ya, untuk itu kan protokol kesehatan sih Holili. Jadi inovasi yang di sini yang saya maksud adalah misal yang seperti biasanya kita bisa ngopi secara tatap muka, terus kemudian warung kopi dibuka secara 24 jam, kok bisa sekarang dipangkas dan kita dilarang kumpul-kumpul, ya kita harus melakukan cara lain, entah itu menjual barangnya melalui online
atau tetap buka warung kopi dengan menaati protokol kesehatan. Misalnya tetap pengen nih di sini, tapi ya harus benar-benar dilakukan protokol kesehatan. Misalnya tempat duduknya harus dikasih space yang sesuai dengan protokol kesehatan, berapa senti dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Berapa meter deh ya, 2 meter minimal itu. Oh, berarti sekarang memang anak muda itu dituntut untuk peka dengan 4.0 ya, atau 4. Ya, industri yang baru ini kan. Ya industri 4.0 kan. 4.0. Berarti harus memanfaatkan teknologi ya. Ya, betul banget. Jadi kita harus memanfaatkan secara maksimal. Jadi gunanya untuk update adanya handphone yang secanggih ini, adanya kemudian teknologi-teknologi yang semakin maju itu, kalau kita nggak gunain maksimal ya kita akan terlambat gitu kan. Ya harus menyesuaikan. Nah, jangan stuck di tempat. Tapi bagaimana solusinya Alif dan saran Alif melihat atau menganalisa anak muda yang saat ini lebih cenderung atau lebih oriented terhadap hal yang disukai seperti main game, tidak lagi mempunyai inovasi baru, tetapi lebih pada kayak ini ya, lebih condong suka hal-hal yang tidak begitu produktif lah bagi saya. Apakah main game itu produktif tidak? Tergantung. Oh, tergantung. Main game seperti apa dulu nih kan gitu. Jadi game sekarang saya punya cerita gitu ya. Di kantor saya tuh ada teman, dan itu punya adik yang dia tuh suka Mobile Legend. Oh iya. Nah, dia tidak mau disekolahkan gitu. Akhirnya dengan Mobile Legend itu ternyata dia tuh memang hobi di sana. Hobi, dan ternyata kan ada pertarungannya tuh, bisa menghasilkan uang, dan itu bisa dikembangkan lagi dengan hasil itu, kayak gitu sih tergantung. Tapi kalau untuk melihat saat ini anak muda yang sering main game itu bukan soal produktifnya, tapi menuruti rasa malesnya gitu. Akhirnya waktu mereka yang seharusnya digunakan untuk main game tuh bisa digunakan untuk membaca buku, atau bisa digunakan untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, atau mungkin bisa diskusi seperti ini gitu kan. Itu terbuang sia-sia sih. Berarti nggak apa-apa anak muda itu suka main game, berarti nggak apa-apa. Yang penting tetap produktif. Bisa dan survive bisa, hidup. Iya, dan bisa memanfaatkan game itu untuk sesuatu yang menghasilkan gitu. Berarti kalau anak muda main game tidak menghasilkan, berarti buang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Berarti memang anak muda dituntut untuk selalu survive dalam hidup ya. Harus itu, mau nggak mau harus survive gitu kan. Kalau bisa survive, untuk menuju survive ya gimana ya, harus produktif. Harus mengupgrade diri secara terus-menerus. Pelan aja nggak masalah sih, perlahan. Yang penting tahu tujuannya, harus punya goal gitu loh. Oke. Untuk mencapai itu. Oke, Lip, saya kembali kepada tema awal ya, Lip, bahwa tapi sekarang ini banyak mahasiswa akhir itu malah melakukan demonstrasi kepada pihak rektornya untuk tetap melakukan wisuda tatap muka. Gimana kira-kira pendapat Alif? Kalau untuk demonstrasi melakukan wisuda tatap muka itu kan perlu analisis lagi sih hal ini menurut aku. Jadi demonstran itu kan kita harus analisis, misalnya nih tuntutannya masih kenapa harus wisuda bertatap muka, karena mungkin mereka menilai bahwasanya wisuda daring itu tidak maksimal. Terus kemudian kan sudah ada, misalnya ada dana-dana yang tidak teralokasikan dengan baik. Akhirnya kita yang misalnya yang seharusnya ini kan bisa dilakukan, kenapa kalau tidak? Akhirnya kan mereka menuntut untuk itu. Jadi merasa dirugikan ya. Merasa dirugikan. Jadi supaya itu tidak terjadi ya berarti pihak rektorat sama mahasiswa harus saling komunikasi dengan baik gitu, dan terbuka, transparan, supaya tidak terjadi gagal paham, sehingga ada tuntutan seperti itu kan berarti kan ada hal-hal yang memang seharusnya diberikan tapi tidak tersampaikan. Berarti yang terpenting bagi Alif itu sendiri gimana sih, wisuda daring atau wisuda tatap muka? Kalau untuk saat ini mungkin tatap muka sudah bisa dilakukan ya, karena Surabaya sudah turun drastis, sudah bukan zona merah lagi kan. Kurang paham kalau itu. Kurang paham ya. Kalau untuk saat ini sih menurut aku sudah bisa dilakukan, tapi ya tetap mengacu pada protokol kesehatan. Tapi jika pun itu tidak dilakukan ya daring tidak jadi soal, karena goalnya kita kan wisuda memang itu kan sebagai bentuk legitimasi keilmuan sudah selesai gitu. Enggak, bukan soal kayak gitu. Sekarang yang dipikirkan oleh sahabat-sahabat atau teman-teman itu kan
yang momen-momen itu ditunggu oleh orang tua kita gitu loh. Oke. Masa Nah, kalau wisuda daring hanya sekedar ya wisuda, kayak nggak play begitu, video call gitu ya. iya nggak begitu sakral gitu kata teman-teman. Ya kalau itu, oh ya sih, memang wisuda itu kan ditunggu ya. Berarti kalaupun itu terpaksa dilakukan secara tatap muka, ya tetap mengacu pada protokol kesehatan yang paling penting. Karena kan kita kondisinya memang sedang waspada toh. Jadi ketika itu tetap dilanggar dan dilakukan dan kita tidak jaga jarak, ya hal-hal yang lebih buruk bakal terjadi gitu. Bukan soal seremoninya sih, ini kan memang demi kebaikan bersama. Ya tapi begini Lalim, bagi saya anehnya kita ini, negara kita ini udah masuk pada fase new normal. New normal. Satu, yang kedua terkait larangan berkerumunan itu sudah dicabut oleh Kapolri. Tapi kenapa masih wisuda tatap muka itu masih menjadi satu hal yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terrealisasikan? Itu kan aneh, logikanya di mana gitu loh, negara terutama Kemendikbud gitu loh. Berarti Bapak Holili salah wawancaranya, itu harusnya ke pihak rektorat. Kenapa? Yang nggak salah, kita ini kan berbincang. Kita sharing aja ya. Nah, berarti di sini kan belum ada keterbukaan pihak kampus kepada mahasiswa. Akhirnya kita kan tahu di berita umum nih. Tapi kan belum sampai kepada pihak kampus atau bagaimana sehingga pihak kampus tuh tidak bisa menyelenggarakan wisuda secara tatap muka. Nah, itu berarti tugasnya pihak kampus harus memberikan istilahnya semacam kayak arahan ya, atau apa sih, atau memberikan himbauan untuk menjelaskan ini gitu loh, kronologinya kenapa kok pihak kampus A ini belum bisa sih melakukan wisuda secara tatap muka. Ya harus begitu. Kalau tidak ada penjelasan itu, tidak ada pengumuman seperti itu, ya kita akan tetap menuntut sebagai mahasiswa kan ya, yang tertuntut untuk kritis transformatif gitu. Oke, terima kasih Alif waktunya. Tapi sebelum kita mengakhiri ini Alif, perlu kiranya Alif memberikan pesan atau motivasi terhadap adik-adik mahasiswa semester akhir. Monggo Alif. Motivasinya jangan pernah berkecil hati sih, tetap semangat, tetap berjuang terus sampai cita-cita atau yang menjadi tujuan awal itu minimal sampai. Jangan pernah puas dengan hasil hari ini. Terus mencoba, karena sesuatu yang tidak bisa tuh sebenarnya menantang, dan itu kadang sesuatu yang tidak bisa jadi menjadi keahlian kamu gitu. Ya gitu aja sih, tetap semangat aja. Ya, itu adalah pesannya atau motivasinya Alif untuk mahasiswa semester akhir. Tetap semangat dan tetap berjuang. Apapun hal yang tidak bisa pasti akan bisa, dan kemungkinan besar menjadi salah satu keahlian kamu suatu saat nanti. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.